Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang rangkuman materi makalah dari kelompok 1 sampai 5. Di sini mata kuliah Strategi Pembelajaran Penjas. Nama saya Rizka Stambuk A421201131, kelas A PJKR 2020. Konsep dasar pembelajaran Penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan efektif setiap siswa. Tujuan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan kesehatan memiliki tujuan untuk membantu siswa memperbaiki dan derajat kesehatan dan kesegaran jasmani melalui pengertian, pengembangan sikap positif, keterampilan gerak dasar, serta berbagai aktivitas jasmani. Yang pertama, siswa mengenal dan dapat melakukan gerak dasar yang berguna sebagai dasar berbagai aktivitas jasmani. Yang kedua, siswa dapat mengenal dan melakukan berbagai keterampilan gerak dasar cabang olahraga. Yang ketiga, siswa mengerti pola hidup sehat di diri dan lingkungannya. Yang keempat, siswa belajar mendisiplinkan diri dan mengikuti bentuk-bentuk peraturan. Arah pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani diyakini dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara teratur dalam kegiatan olahraga, pemahaman dan penerapan konsep yang benar tentang aktivitas-aktivitas tersebut agar dapat melakukannya secara aman, pemahaman dan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas-aktivitas tersebut, agar terbentuk sikap dan perilaku sportif dan positif, emosi stabil, dan gaya hidup sehat. Sehingga dalam pendidikan jasmani dapat dibuat arah pengembangan pembelajaran dengan acuan materi. Ruang lingkup pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan sikap tubuh. Yang ketiga, aktivitas senam. Yang keempat, aktivitas gerak fitness. Yang kelima, pendidikan keselamatan dan kesehatan. Dan pendidikan karakter. Prinsip-prinsip dan komponen strategi pembelajaran Penjas. Prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan jasmani menjelaskan terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan. Berikut beberapa prinsip menjelaskan. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Komponen belajar pendidikan jasmani. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu guru, siswa, tujuan, metode, materi, alat pembelajaran atau media, evaluasi. Interaksi yang terjadi antara komponen guru dan siswa itu harus adil, yakni adanya komunikasi yang timbal balik di antara keduanya, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai. Oleh kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara
antara dalam upaya mencapai tujuan lain yang lebih tinggi tingkatnya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik, subjek topik, dan rinciannya. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dipilih menjadi 3 unsur utama, yaitu logika atau pengetahuan tentang benar atau salah berdasarkan prosedur keilmuan. Strategi dan metode pembelajaran. Yang pertama, konsep strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lain di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, strategi pembelajaran dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor variabel yang mempengaruhi strategi pembelajaran ialah yang pertama, tujuan, kedua materi, yang ketiga siswa, yang keempat fasilitas, yang kelima waktu dan guru. Cara menentukan strategi pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan yang tepat dari strategi pembelajaran. Makna Anda harus memperhatikan beberapa faktor untuk memilih strategi yang tepat. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama, faktor tujuan, yang kedua, faktor materi, yang ketiga, faktor siswa, yang keempat, faktor waktu, dan yang kelima, faktor guru. Media pembelajaran. Yang pertama, konsep media pembelajaran. Secara umum, media merupakan kata jamak dari medium, yang berarti perantara atau pengantar. Secara lebih rinci, beberapa pendapat ahli tentang media pembelajaran, diantaranya Rossi dan Braidel, 1966, yang mengumumkan bahwa media pengajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi dan pengukuran. Ada 3 hal yang saling berkaitan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi, pengukuran, dan tes. Ketiga istilah itu sering disalahartikan sehingga tidak jelas makna dan kedudukannya. Gronlund mengumumkan evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, fungsi dan peran guru dalam pembelajaran PENJAS, pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara keseluruhan, telah disadari oleh banyak kalangan, namun dalam pelaksanaannya pengajaran pendidikan jasmani berjalan belum efektif seperti yang diharapkan. Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung tradisional. Pengertian pendidikan jasmani sering dikaburkan dengan konsep lain, yaitu menyamakan pendidikan jasmani dengan setiap usaha atau kegiatan yang mengarah pada pengembangan organ-organ tubuh manusia, kesegaran jasmani, kegiatan fisik, dan pengembangan keterampilan. Pengertian itu memberikan pandangan yang sempit dan menyesatkan arti pendidikan jasmani yang sebenarnya. Peran guru pendidikan jasmani dalam pembentukan karakter. Membangun karakter peserta didik dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai pembimbing, guru sebagai motivator, guru sebagai evaluator.
Yang keempat, keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran penjas-tes, pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani sebagai komponen pendidikan secara keseluruhan. Setelah disadari oleh banyak kalangan, namun dalam pelaksanaannya, pengajaran pendidikan jasmani berjalan belum efektif, seperti yang diharapkan. Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung tradisional. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Secara eksplisit, istilah pendidikan jasmani dibedakan dengan olahraga. Peran guru pendidikan jasmani dalam pembentukan karakter. Para pakar telah mengemukakan berbagai teori tentang pendidikan moral. Menurut Hertz, dalam Budimansyah 2010, di antara berbagai teori yang berkembang, ada 6 teori yang banyak digunakan, yaitu pendekatan pengembangan rasional, pendekatan pertimbangan, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pengembangan moral kognitif, dan pendekatan perilaku sosial. Secara sederhana, pendidikan jasmani memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan aktivitas jasmani, perkembangan estetika, dan perkembangan sosial, mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani. 3. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Perkembangan guru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya, karena belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Berikut ini adalah peran yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Yang keempat, guru sebagai pembimbing. Yang kelima, guru sebagai motivator. Yang ketujuh, guru sebagai evaluator. Metode, model, dan gaya atau strategi dalam mengajar penjas. PAIKEM yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, maupun yang menyenangkan. Beberapa metode mengajar yang ada di antaranya yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya-jawab, metode diskusi, metode simulasi. Model dalam mengajar penjas. Mengajar pada kelas PJOK memang sangat berbeda sekali dengan kelas-kelas lain pada umumnya. Di kelas PJOK ini, kita sangat familiar dengan dunia outdoor dan lapangan. Bisa disimpulkan juga bahwa model mengajar yang digunakan di kelas dan di lapangan itu berbeda. Model pembelajaran di kelas belum tentu dapat diterapkan di lapangan, serta model pembelajaran di lapangan belum tentu dapat diimplementasikan dalam model pengajaran di dalam kelas. Baiklah, langsung saja. Berikut akan saya bahas model pembelajaran yang dianggap paling sesuai dengan lingkungan PJOK, yaitu di lapangan. Model tersebut adalah yang pertama, model pembelajaran berbasis penemuan. Yang kedua, model pembelajaran berbasis penemuan tak terbatas. Yang ketiga, model pembelajaran mengajar teman sebaya. Yang keempat, model pembelajaran langsung. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Gaya dalam mengajar penjas. Yang pertama, gaya komando. Yang kedua, gaya latihan. Yang ketiga, gaya resiprokal. Yang keempat, gaya cakupan atau inklusi. Yang kelima, gaya konvergen dan divergen. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.